Persekutuan Doa Tubuh Kristus Nabire Kegata sampai Makataka, dari Epouto untuk mengikuti ZD kelas pengajaran baptisan air dengan berjumlah 102 orang anggota Tubuh Kristus. Usai melakukan kegiatan pengajaran kelas baptisan air di Epouto pada hari yang keempat, materinya dapat dikaji oleh Penatua Melkianus Kia SHMC. Apa yang membuat orang yang mendengar dan menarik perhatian serius dalam melakukan kegiatan kelas baptisan airnya, usai melakukan kegiatan memuji menyembah dalam roh dan kebenaran, khasiatnya. Banyak orang yang bertobat melepaskan dari tabiat kenakalan remaja, homoseksual, judi-judian dan faktor perbuatan dosa yang lainnya. Bukan fokus karena tanda-tanda akhir zaman yang terlihat, tanda-tanda itu hanya mengarahkan perhatian orang kepada ketekunan iman seseorang yang hidup bermuara pada apa yang diharapkannya. Selanjutnya beberapa sumber materi pengajaran kelas ZD baptisan air, yang telah dapat angkat 4 topik utama adalah sebagai berikut. 1. Baptisan air versi Yohanes Pembaptis, dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam Injil, Matius pasal 3 ayat 6, dan 11-15, Markus pasal 1 ayat 4-5, dan 8, Lukas pasal 3 ayat 3 dan 7 dan juga ayat 16, Yohanes pasal 1 ayat 25, dan pasal 31-33, pasal 3 ayat 23, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, pasal 13 ayat 24, pasal 18 ayat 25, dan pasal 19 ayat 3-4. 2. Baptisan air versi Yesus Kristus dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam Injil, Matius pasal 3 ayat 13-17, Markus pasal 1 ayat 9-11, dan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21-22. 3. Baptisan roh dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam Injil, Matius pasal 3 ayat 11, Markus pasal 1 ayat 8, Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 1 ayat 33, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, dan pasal 11 ayat 16. Kemudian yang keempat, adalah versi baptisan air, orang Kristen perdana dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam Injil, Matius pasal 28 ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, dan pasal 41, pasal 8 ayat 12, 13,16, 36,38, pasal 10 ayat 47-48, Roma pasal 6 ayat 3-4, 1 Korintus pasal 10 ayat 2, pasal 12 ayat 13, Galatia pasal 3 ayat 27, Kolose pasal 2 ayat 12, 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Lanjut dikatakan oleh Melkianus mekanisme baptisan air kembali kepada kelelahan pribadinya agar dapat mengujilah segala sesuatu dan peganlah yang baik itulah yang menjadi sarana kuasa Tuhan yang menyelamatkan diri pribadi kita. Perlu diketahui bahwa tingkatan baptisan dibagi 3 bagian besar sebagai berikut. 1. Baptisan air adalah tanda pertobatan setara orang beriman bukan untuk orang yang bertobat Matius pasal 3 ayat 11. 2. Karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. 1 Korintus pasal 14 ayat 22 dipisahkan dari baptisan roh, karena realita baptisan roh akan diberikan oleh Tuhan secara gratis diam-diam kepada barang siapa merindukan kepadanya. Yehezkiel pasal 36 ayat 27. 3. Baptisan api dapat berkarya saat tenang suasana kasih mula-mula, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. 1 Korintus pasal 15 ayat 46. Berikut yang membuat orang dapat bertobat tentu Roh Kudus. Namun roh bekerja memakai atas memuji menyembah dalam roh yang diberitakan secara benar dan bertanggung jawab. Kesaksian tentang pertolongan karya kuasa roh Tuhan yang bertanggung jawab akan membawa orang yang mendengarnya bukan terkagum-kagum akan kefasihan berkata-kata seorang pengkhotbah, tetapi kepada bersaksi dan memuliakan Tuhan yang diungkapkan dengan benar dan berkuasa. Kesaksian umat Tuhan Persekutuan Doa Tubuh Kristus, yang demikian akan diurapi Roh Kudus menjadi pedang roh yang membongkar hati dan pikiran orang berdosa sehingga semakin hari semakin banyak jiwa yang bertobat. Amin, haleluya.